Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang kelihatannya sepele ya, potong kuku. Tapi pernah kepikiran gak sih kalau kegiatan sesederhana ini ternyata ada tuntunannya? Yuk kita bedah bareng-bareng sebuah tata cara yang mungkin belum pernah Anda coba. Langsung aja ya, saya mau tanya. Kalau Anda potong kuku, biasanya mulai dari jari mana? Kelingking, jempol, atau ya asal aja? Nah, ternyata ada loh panduan yang detail banget soal jari mana yang sebaiknya didahulukan. Penasaran nggak? Cara Anda selama ini udah pas atau belum? Yuk kita cek sama-sama. Oke, sebelum kita masuk ke teknisnya, kita lihat dulu kerangka besarnya. Jadi di sini, memotong kuku itu bukan sekedar soal bersih-bersih, tapi lebih seperti sebuah praktek yang terstruktur, semacam ritual kecil gitu, yang ternyata ada maknanya. Perlu kita tahu juga, sebenarnya ada beberapa pandangan yang beda-beda soal ini. Nah, biar pembahasan kita fokus dan jelas, kali ini kita akan ngikutin satu panduan spesifik yang dianggap kuat oleh banyak ulama. Jadi kita bisa dapat gambaran yang utuh. Ini dia yang bikin panduan ini jadi menarik. Dasarnya itu dari kitab Fathul Mu'in yang disebut sebagai Qaul Mu'tamad. Artinya, ini adalah pendapat yang kuat dan bisa dipegang. Jadi, landasan kita buat belajar urutan potong kuku ini cukup kokoh. Oke, sebelum kita ngomongin urutan jarinya satu persatu, ternyata ada juga loh anjuran soal waktu dan kondisi yang pas buat potong kuku. Kira-kira kapan ya waktu terbaiknya? Dan dalam kondisi seperti apa? Mari kita lihat. Jadi, ada buat tips penting di sini. Pertama, soal waktu. Hari yang paling dianjurkan itu hari Kamis atau Jumat pagi. Terus yang kedua, soal kondisi. Paling bagus itu pas kuku kita lagi basah atau lunak. Contohnya ya, abis mandi. Ini bukan cuma anjuran, tapi masuk akal juga kan? Kuku jadi lebih gampang dipotong dan nggak gampang patah. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembahasannya nih, urutan memotong kuku tangan. Bagian ini yang paling detail dan mungkin sedikit unik. Jadi, coba kita perhatikan baik-baik ya. Kita mulai dari tangan kanan. Yang bikin beda, kita nggak mulai dari ujung. Bukan dari kelingking, bukan juga dari jempol. Jadi urutannya adalah mulai dari jari telunjuk, lanjut ke jari tengah, lalu jari manis, terus kelingking, dan yang terakhir baru deh ibu jari atau jempol. Cukup unik kan? Ingat ya, ini buat tangan kanan. Sekarang kita pindah ke tangan kiri. Nah, kalau yang ini urutannya beda lagi dan mungkin lebih gampang diingat. Kita mulainya dari jari kelingking, terus tinggal lurus aja berurutan. Jari manis, jari tengah, jari telunjuk, dan ditutup dengan jempol. Jauh lebih lurus ya polanya dibanding tangan kanan. Oke, urusan tangan udah beres. Terus, gimana dengan kuku kaki? Nah, kabar baiknya, aturan buat kuku kaki ini jauh lebih simpel dan gampang banget buat dihafal. Yuk kita lihat. Nah, ini dia, gampang banget. Buat kuku kaki, bayangin aja kita bikin satu garis lurus dari kanan ke kiri. Jadi mulainya dari kelingking kaki kanan, terus lanjut berurutan satu persatu, sampai selesai di jari kelingking kaki kiri. Simpel kan? Proses motong kukunya udah selesai semua nih. Eits, tapi tunggu dulu. Masih ada satu langkah terakhir yang nggak kalah penting. Abis ini kita bakal rangkum semuanya biar gampang nempel di kepala. Oke, sebagai penutup ritual ini, jangan sampai lupa soal kebersihan. Jadi, setelah semua kuku rapi terpotong, dianjurkan banget buat langsung cuci tangan dan kaki kita. Ini langkah sederhana tapi penting buat menyempurnakan semuanya. Oke, mari kita rangkum poin-poin pentingnya. Waktunya, Kamis atau Jumat pagi. Tangan kanan, mulai dari telunjuk, muter, terus terakhir jempol. Tangan kiri, lurus aja dari kelingking sampai jempol. Kaki super gampang, dari kelingking kanan lurus sampai kelingking kiri. Dan yang terakhir, jangan lupa cuci bersih sesudahnya. Nah, begitulah tuntunannya. Menarik ya, ternyata hal yang kita anggap biasa banget kayak potong kuku punya panduan yang begitu rinci. Ini jadi bikin kita mikir, kira-kira ada lagi nggak ya praktek-praktek kecil dalam hidup kita yang sebenarnya punya makna lebih dalam? Terima kasih banyak sudah menyimak.